bertemu lagi dalam intim dengan Allah. Kita siapkan hati kita untuk memuji, muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan renungan. Kami siap membuka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 November 2023. Tema pada hari ini yaitu politisasi agama. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu dalam kitab Lukas pasal 22 dan Yohanes pasal 13. Saya akan membacakan dalam Lukas 22 ayat 66. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Dia ke mahkamah agama mereka. Walaupun tidak berbahaya dan tidak mengganggu ketertiban umum, Yesus ternyata punya musuh, atau lebih tepatnya orang-orang yang memusuhi Dia. Pengajaran Yesus menjungkir balikan banyak hal dalam pemahaman agama Yahudi. Ia meluruskan, membenahi, dan menerjemahkan ulang pengajaran yang diwariskan oleh orang Yahudi dari Taurat dan kitab para nabi. Yesus betul-betul membawa aura yang berbeda, yang terasa juga efeknya kepada para pemuka agama Yahudi.
Mereka yang tadinya menganggap Yesus sebagai anak kemarin sore, perlahan mulai resah dan diam-diam merasa terancam oleh popularitas Yesus. Pilihan sikap Yesus yang berbeda mengherankan mereka, sekaligus menjadi tamparan keras bagi mereka. Ketika mereka sibuk membangun tembok yang tinggi untuk menjaga diri mereka tetap suci, Yesus justru menjumpai, merangkul, dan makan bersama-sama para pendosa. Sementara mereka mengabaikan urusan kemanusiaan dengan dalih menunaikan tuntunan Taurat. Yesus mengantam mereka dengan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Pengajaran Yesus tentang kasih tampaknya jauh lebih luas, menjangkau hati banyak orang, ketimbang pengaruh karismatik mereka yang berlindung di balik zona nyaman ketetapan pada Taurat. Dalam kerangka besar politisasi agama, Lukas 22 ayat 63-71 serta teks-teks paralelnya di semua Injil menampilkan dua sorotan penting. Yang pertama, Yesus mengalami kekerasan fisik dan psikis. Lewat narasi-narasi penderitaan dan penyaliban Yesus, secara umum dapat disimpulkan bagaimana reaksi publik terhadap kekerasan yang dialami Yesus, yakni bahwa Yesus layak diperlakukan seperti itu. Setelah berturut-turut melewati pengalaman pahit dikhianati Yudas dan disangkal Petrus, kini Yesus berhadapan dengan para prajurit yang menahannya. Mereka mengolok-olok dan memukuli dia. Tak cukup hanya dengan kata-kata saja, mereka juga memukul Yesus. Artinya Yesus mengalami kekerasan, baik secara non-verbal maupun verbal, fisik maupun psikis. Adegan Yesus yang diolok-olok dengan mata tertutup di ayat 64 sesungguhnya bukan hal yang asing bagi kita. Kita kini akrab dengan istilah bullying atau penindasan, perundungan, perisakan, atau pengintimidasian, yakni penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain, menggoda, mengejek, dan mengolok-olok seseorang termasuk dalam kategori perundungan verbal. Yesus menjadi korban bully dari orang-orang yang tanpa sungkan mempermainkan dia dan melancarkan berbagai hujatan kepadanya. Sudah bisa dipastikan, Yesus menjadi bahan tertawaan dan orang-orang itu menikmati kesenangan di saat mengoloknya. Berbicara kekerasan verbal, maka kita diajak untuk lebih peka atas kata-kata yang kita lontarkan, serta cara kita memperlakukan orang lain. Setiap kata yang kita ucapkan, ibarat anak panah yang tidak bisa ditarik lagi. Maka benahilah kata-kata ini. Setiap tindakan yang kita lakukan kepada orang lain memiliki kemungkinan untuk meninggalkan jejak traumatis dalam diri mereka. Maka kiranya kita bijak dalam berkata-kata. Lalu yang kedua, kesepakatan keji untuk menyalibkan Yesus berawal dari inisiatif para pemuka agama. Penangkapan Yesus melibatkan beberapa kelompok agamais pada masa itu. Tua-tua bangsa Yahudi yang disegani, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah kelompok orang-orang terdepan yang punya power dalam masyarakat. Memang sejak awal kemunculannya, Yesus sudah menjadi duri dalam daging. Pada para elit agama tersebut, puncak kebencian mereka terhadap Yesus terlampiaskan dalam peristiwa penyaliban Yesus. Setelah sekian lama berupaya menjatuhkan dan mencangkal Yesus, kini berkat sinergi yang konsisten di antara mereka, Yesus akhirnya bisa ditangkap untuk kemudian disingkirkan. Buah dari kata sepakat yang mereka capai adalah suara bulat untuk mendakwa Yesus dengan alasan menghina Allah. Kita mencermati dan mereka mungkin juga sangat menyadari bahwa alasan itu terlalu mengada-ngada. Tetapi di mana ada kata sepakat, maka setiap pihak dapat berdiri bersama dengan penuh percaya diri. Meskipun untuk sesuatu yang tidak sesuai hati nurani. Terlepas dari motif mencari kesalahan Yesus, permintaan mereka tersebut sebetulnya beralasan karena berhubungan langsung dengan makna Mesias. Siapa yang tidak gerah jika sosok Mesias yang dinanti-nantikan dalam wujud seorang pahlawan politik yang gagah, berani, justru muncul dalam diri orang biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika ditangkap dan diperlakukan semena-mena. Sampai di sini, paling tidak ada dua alasan kuat yang berhasil diramu oleh para pemuka agama dari pernyataan Yesus di ayat-ayat sebelumnya.
yakni pengakuan sebagai Mesias serta tuduhan menghina Allah karena mengaku sebagai anak Allah. Dua-duanya merupakan hasil pelintiran atas kata-kata Yesus dalam bingkai pengharapan dan penantian orang Yahudi terhadap sosok Mesias. Yesus memang dianggap ngawur jika berani mengaku sebagai Mesias. Orang biasa yang meskipun jago mengajar dan menyembuhkan, tapi tidak mampu menolong dirinya sendiri dari hukuman salib, tidak mungkin menjadi Mesias. Pasalnya, konsep mesianisme Yahudi menantikan Mesias dalam sosok pahlawan politik, pemimpin agama yang gagah dan berani, yang akan membebaskan mereka dari cengkraman Roma dan memulihkan kejayaan Israel. Kriteria-kriteria tersebut tidak ada dalam diri Yesus, makanya ia ditolak dan tidak dipercayai. Refleksi kita pada hari ini, politisasi agama terjadi bukannya hanya saat ini. Zaman Yesus pun sudah ada dan selalu berakibat buruk. Oleh karena itu, jangan mempermainkan nilai-nilai agama untuk kepentingan duniawi sesaat. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada perenungan hari ini. Biarlah renungan ini merema di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, sebagaimana kami hidup di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.